kejutan yang mungkin terjadi adalah 2 putaran Prabowo Gibran kalah. Itulah fenomena 2024. Kalau saya keliru nanti, mudah-mudahan saya nggak keliru, mudah-mudahan kita nggak keliru, apalagi aminnya sekeras tadi. Ya, ramalan lain yang disampaikan oleh FC Fulah Fatah bahwa Jokowi harus kalah di Pilpres 2024. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Oh, Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia ya. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertobat. Itu hitungannya. Ya, itulah analisa AFC Fulah Fatah yang mengatakan bahwa Jokowi harus kalah di tahun 2024 kali ini, yaitu Jokowi mendukung Prabowo dan anaknya Gibran. Namun demikian kenyataannya ramalan AFC Fulah Fatah kalah total, alias ya tidak terbukti. Buktinya Prabowo Gibran yang menang. AFC Fulah meyakini akan terjadi 2 putaran dan Prabowo Gibran kalah. Namun kenyataannya ya tetap 1 putaran dan Prabowo Gibran menang. Ada cukup banyak lembaga survei dan pimpinannya yang mengatakan dengan penuh kepastian bahwa pemilu presiden 2024 akan berlangsung 1 putaran. Bahkan ada yang mengajak taruhan. Bagi saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Data November dari survei 32 provinsi di seluruh Indonesia kecuali Papua. Datanya memperlihatkan bahwa belum ada satupun pada bulan November kandidat yang melampaui 40% atau mencapai 40%. Begitu. Jangan ya. tergesa-gesa membuat proyeksi seolah-olah 50% gampang dilampaui. Sebab melampaui 50% atau menambah elektabilitas itu berkaitan dengan semua proses demi proses dalam pemilu yang diikuti oleh pemilih. Dari sekian banyak pemilih yang terangkum di dalam survei, ternyata yang belum mantap pilihannya masih 42,2%. Ini artinya pertarungan sama sekali belum selesai. Itulah pendapat TFC Fulah Fatah yang meyakini terjadi 2 putaran dan sangat sulit untuk bisa mendapatkan 50% dikarenakan ya penduduk Indonesia yang begitu sangat luas. Namun pada kenyataannya AFC Fulah Fatah ya tidak bisa membuktikan kalau terjadi 2 putaran dan Prabowo kalah. Dikarenakan kalah mendukung Anies Baswedan, AFC Fulah Fatah mengatakan kalau pemilu kali ini adalah pemilu paling buruk sepanjang sejarah. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Kalah dan menang memang penting. Salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Begitu ya. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar tidak boleh dilekati rasa takut. Itulah pendapat daripada AFC Fulah Fatah yang mengatakan kali ini adalah pilpres terburuk di sepanjang karir politik dia. Kepanikan kekalahan Capres 01 yang diusung maksud saya oleh AFC Fulah Fatah menjadikan suatu kepanikan tersendiri bagi EF dan menuduh kalau Presiden Jokowi korupsi. Dengan sangat mudah kita bisa menemukan praktek korupsi saat ini. APBN kita digelontorkan 496,8 triliun tahun ini untuk bansos, BLT, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang seolah-olah berderma kepada rakyat. Tetapi mereka mempersonalisasikannya.
Ini uang negara, ini uang rakyat, tetapi diaku sebagai pemberian pribadi gitu dan ya. dipakai untuk memenangkan pemilihan umum. Oh. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kata lain untuk menyebut praktek itu. Namanya korupsi. Korupsi ya. Itulah pengerusakan yang pertama. Pengerusakan yang kedua adalah kolusi. Itulah AFC Fulah Fatah menuduh Jokowi melakukan korupsi dan kolusi dan kemudian nepotisme di mana Gibran dijadikan sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. Atas kepanikan itu, ya AFC Fulah Fatah menolak Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Yaudah. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Sesungguhnya ia belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang sudah cukup bekerja dan karena itu layak untuk diberi kepercayaan lebih besar. Menyangkut Gibran, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan ia pemimpin yang layak. Wajar warga negara seperti saya menolak Gibran. Bukan sentimen pribadi. Keluarga besar saya tidak ada urusan dengan keluarga besar Jokowi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa Indonesia jauh lebih besar dari satu keluarga. Penolakan AFC Fulah Fatah kepada Gibran ya tidak akan ada efeknya sama sekali. Meskipun ditolak oleh AFC Fulah Fatah, namun demikian rakyat Indonesia lebih percaya Gibran, ya lebih percaya kepada Gibran Prabowo dibandingkan dengan AFC Fulah Fatah, dibuktikan dengan Prabowo Gibran menang satu putaran. Demi mendukung Anies Baswedan menang dan ya AFC Fulah Fatah menuduh Jokowi adalah pemimpin yang paling buruk di Indonesia. Ngimpi kamu. Jika pemimpin buruk yang memimpin kita dan kita diam saja, maka keburukan itu akan merajalela. Ternyata pemimpin-pemimpin yang bisa berkuasa semena-mena di banyak tempat bisa semena-mena karena dibiarkan oleh mereka yang dipimpin. Begitu ya. Indonesia bangsa besar, diuji dengan ujian-ujian besar. Saya memiliki perasaan bahwa hidup kita akan tidak baik-baik saja. Berkali-kali Indonesia dihantam krisis. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan terhadap sesama orang Indonesia. Sektor-sektor informal, usaha-usaha kecil, ekonomi rakyat. Merekalah yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia sangat kuat. Begitu ya. Tetapi saya percaya kitalah yang akan membuatnya lebih baik. Dan saya percaya setiap orang yang berjuang akan diganjar dengan hasil yang setimpal. Itulah AFC Fulah Fatah yang mengatakan kalau Jokowi adalah merupakan pemimpin terburuk dan tidak boleh didiamkan saja dan harus diganti dengan Anies Baswedan dengan ya pemimpin yang bagus. Ya, lawan pemimpin buruk adalah pemimpin baik dan Anies dinilai baik kalau begitu ya. Tidak habis-habisnya AFC Fulah begitu sangat kelihatannya benci sekali kepada Presiden Joko Widodo sehingga ucapannya, kritikannya selalu tidak lepas daripada nama Jokowi, apalagi sekarang Gibran dicalonkan sebagai wapresnya Prabowo. Pak Jokowi ini adalah anak kandung dari proses politik yang transparan. Jangan berpura-pura dia bekerja dalam keadaan tertutup. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya katakan ini untuk kehormatan Presiden. Jangan sampai Presiden berpidato yang isinya itu jadi olok-olok banyak orang. Saya nggak mau. Ini Presiden saya. Saya taat sama Presiden ini. Saya warga negara Indonesia dan ini adalah kepala negara saya gitu. Nah, karena rasa sayang saya sebagai warga negara, saya harus bilang ini. Sudahlah Pak, jangan begitu gitu. Kelola sekarang, jangan sampai nanti justru di ujung proses politik menjadi ditandai oleh banyak konflik yang sumbernya dari tangan Bapak gitu. Ya itulah AFC Fulah Fatah yang mengatakan kalau Pak Jokowi ya adalah merupakan pemimpin yang kurang bagus
untuk dilanjutkan kembali. Dan ini adalah jawaban Kodari yang meyakini kalau Prabowo menang dan 1 putaran. Ya, berbeda dengan AFC Fulah Fatah yang meyakini terjadi 2 putaran dan yang menang adalah Anies Baswedan, bukan Prabowo Gibran. Yakin pemilu presiden 2024 pemenangnya Prabowo Gibran. Sekarang, mau 1 putaran atau 2 putaran? Iya. Saya berani katakan, makanya saya challenge Mas M itu untuk istilahnya kasih hadiah ya, jangan taruhan. Anda udah challenge sama Oh dia, udah. Iya, tolong. Kesimpulannya kalau Mas F itu tidak kunjung menerima challenge saya, kemungkinan cuma 2 saja. Pertama, dia nggak yakin dengan datanya sendiri. Yang kedua, dia bokeh. Iya, saya terang-terang aja, dia bokeh. Itulah FC Fulah, maksud saya Kodari yang mengatakan kalau pemilu dimenangkan oleh Prabowo Gibran adalah mematahkan dari keyakinan AFC Fulah Fatah yang meyakini terjadi 2 putaran dan bukan dimenangkan oleh Prabowo Gibran.